Drapedi on Streaming era baru informasi dunia pendidikan di program pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-kanak Sistem Jarak Jauh yang dipersembahkan oleh UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Silakan Pak Munir. Para peserta pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-kanak Sistem Jarak Jauh. Untuk sesi ini kita bahas yang bagian 1 dulu. Iya. Ya. Jadi untuk para peserta pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-kanak Sistem Jarak Jauh, silakan dipersiapkan komputernya untuk mengikuti cara membuat menu pull down di flash bagian pertama. Iya, begitu Pak Munir. Iya, introgasi, jadi jangan kemana-mana, tetap setia mendengarkan Drapedi on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Terima kasih Sarogasi, Anda masih mendengarkan Drapedi on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan di program pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-kanak Sistem Jarak Jauh. Dan di sini Sarogasi kita akan membahas mengenai membuat menu pull down di Flash 8 bagian 1 bersama narasumber kami yaitu Bapak Munir AMD selaku staf dari UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, Pak Munir, silakan untuk penjelasannya mengenai menu pull down di Flash 8 ini. Ya, baik Mbak Novi, kali ini saya akan menyampaikan tentang membuat menu pull down di Flash bagian pertama. Bagi peserta pembekalan TIK, bagi guru Taman Kanak-kanak Sistem Jarak Jauh, sebelum kita mulai tentang membuat membuat menu pull down di flash, perlu saya jelaskan tentang simbol button ya, karena nanti kita membuat menu itu akan menggunakan simbol button ya. Mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu peserta pembekalan TIK juga sudah pernah membuat ya simbol dalam bentuk button. Nah, kali ini perlu saya perjelas lagi apa sih simbol button itu ya. Mungkin bisa dilihat bahwa simbol button adalah jenis simbol yang digunakan untuk membuat tombol menu interaktif yang berfungsi untuk merespon mouse ketika diklik atau melewati objek. Jadi kita nanti membuat menu pull down-nya itu menggunakan simbol button ya. Simbol button ini nanti ketika diklik, harapan kita dia akan memberikan respon. Diklik itu untuk memberikan respon, dan juga kalau kita dekatkan dengan mouse, maka tombol ini atau button ini akan memberikan efek atau respon yang perlu kita inginkan ya, yang kita inginkan. Misalkan ketika kita menekan tombol menu ini, akan kita arahkan ke materi atau ke permainan atau ke halaman depan gitu ya. Sesuai keinginan sesuai kita. Dengan keinginan kita. Jadi dengan simbol button ini nanti kita akan bisa mengarahkan kemana menu itu akan menuju ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk membuat tombol menu menggunakan simbol button, ini ada 4 yang perlu diperhatikan oleh para peserta pembekalan TIK. Yang pertama yaitu ada 4 komponen button, yaitu ada 4 pilihan frame ya. Ada 4 pilihan frame, yaitu ada up, over, down, dan hit. Jadi kalau kita membuat simbol button ya, di sini sudah saya tunjukkan gambar yang ada di lingkaran merah. Ini kita bekerja di simbol button. Di sini ada 4 frame ya, 4 frame. Yang pertama adalah up, over, down, sama hit ya. Nah, apa itu up, over, down, dan hit? Berikut penjelasannya. Untuk frame up ya, frame up di sini adalah di mana bentuk tombol pada saat mouse berada di luar tombol menu. Artinya dia adalah kondisi awal. Jadi ketika tombol yang kita bikin
kondisi awalnya adalah dia berada pada posisi frame up ya. Nah, pada saat mouse ini belum kita apa-apakan, tampak itu adalah posisi di frame up. Kemudian untuk frame over, ini yang kedua, frame kedua adalah di mana bentuk tombol pada saat mouse berada di atas tombol menu. Nah, ini biar kita ada efek membedakan. Di frame over ini ketika mouse itu kita taruh di atas tombol ini mungkin bisa kita beri efek warna biar ada perbedaan ya. Misalkan teksnya atau background tombolnya bisa kita kasih warna. Di sini bisa dilihat untuk frame over saya merubah warna teks menunya dari putih menjadi warna kuning. Artinya ketika mouse ini kita dekatkan di tombol ini, nanti teksnya akan berubah menjadi warna kuning. Nah, ini akan tombol itu memberikan efek atau reaksi ya. Kemudian yang ketiga adalah frame down. Ya. Frame down ini adalah bentuk tombol pada saat mouse menekan tombol menu. Ya, ini jadi ketika menunya diklik atau ditombol, dia akan memberikan respon perubahan pada menunya, di startnya dan warna teksnya menjadi hijau dan putih ya. Jadi frame down ini adalah bentuk tombol ketika tombol tersebut ditekan atau diklik, dia akan memberikan respon atau efek ya. Nah, yang terakhir adalah frame hit. Nah, frame hit ini adalah untuk menentukan luas area dari tombol menu tersebut. Jadi tombol itu bisa kita batasi areanya. Kalau Bapak Ibu peserta mengenal TIK, bagi guru taman kanak bisa melihat setiap Bapak Ibu menekan suatu tombol di suatu aplikasi, itu kalau mouse-nya kita arahkan di tombol menu, biasanya akan dia berubah menjadi kursornya menjadi gambar tangan ya. Itu kita bisa memberikan area yang bisa diklik itu mana aja gitu ya. Apakah seluruh tombol ini, menu tombol ini, atau sebagian, atau mungkin kita hanya di teksnya aja. Ini bisa kita atur melalui frame keempat, yaitu frame hits, yaitu untuk menentukan luas area dari tombol menu. Jadi ada 4 frame ya yang perlu diperhatikan ketika kita membuat menu dengan menggunakan simbol button ya. Karena simbol button ini nanti akan kita gunakan untuk membuat menu-menu yang lainnya. Maka 4 frame ini perlu kita perhatikan ya. Baik, saya akan perlihatkan cara membuat langkah-langkah ya untuk membuat menu menggunakan simbol button. Yang pertama, silakan Bapak Ibu buat dokumen baru pada Flash ya, dibuka programnya, kita buat new dokumen ya. Setelah kita buat dokumen, langkah kedua adalah kita membuat kotak ya. Kotak di sini saya akan membuat kotak dengan ukuran 100 x 25 pixel ya. Dengan menggunakan rectangle tool ya. Silakan dibikin kotak menggunakan rectangle tool dengan ukuran 100 x 25. Kemudian di dalam kotak tersebut kita isikan teks. Misalkan di sini saya membuat menu permainan gitu ya. Dengan font Arial dan size-nya ukurannya 14. Di sini ada gambar yang menunjukkan ukuran dari kotak 100 lebarnya, tingginya 25 pixel ya. Teks yang kita bikin adalah permainan ya. Ini silakan nanti dibuat ya, sebuah kotak plus ada teksnya. Kemudian setelah teks dan kotaknya sudah kita bikin, kita lanjutkan ke langkah kedua ya. Langkah kedua ini adalah kita menseleksi ya objek kotak dan teks permainan dengan menggunakan selection tool ya. Gunanya adalah di sini untuk merubah menjadi simbol ya. Caranya silakan Bapak Ibu klik menu modify dan pilih convert to symbol.
Kemudian di dalam kotak dialog itu akan muncul convert to symbol seperti gambar di bawah ini ya. Ini adalah kita merubah ya objek kotak dan permainan menjadi simbol. Nah, di sini karena kita membutuhkan simbol button ya, simbol button, maka tipe yang kita pilih adalah tipe button dengan cara radio buttonnya ini kita taruh di button. Kemudian nama dari simbol buttonnya kita beri nama menu permainan. Ini tujuannya untuk memudahkan kita bahwa kita membuat simbol atau menu dengan nama menu permainan. Ya, kita nanti membuat menu permainan. Nah, setelah itu, setelah settingnya sudah selesai, silakan diklik OK. Nah, berarti kita sudah membuat satu simbol button atau satu simbol button untuk menu permainan ya. Kemudian kita perlu mengkonfigurasi ya, men-setting dari button atau menu button yang sudah kita bikin. Caranya ya, silakan klik 2 kali objek yang sudah kita convert tadi, objek button menu permainan tadi. Dengan klik 2 kali kita akan disuguhkan atau kita akan masuk ke menu permainan ya. Untuk button di sini kalau kita klik nanti ada 4 frame yang dijelaskan di awal tadi, ada frame up, over, down, sama hit. Nah di sini tampak pada frame up atau frame awal ini adalah tombol menu atau button yang pertama kita bikin. Ya, kita bikin. Ini adalah kondisi awal. Di sini sudah ada frame up-nya, sudah ada tambah ada titik. Ini artinya sudah ada key-nya, keyframe-nya terisi oleh menu permainan. Ini adalah kondisi awal. Nah, setelah kita atur di menu permainan ini, khususnya di frame up, kita sekarang mulai lanjutkan dengan mengatur frame berikutnya. Ya, frame berikutnya adalah frame over. Ya. Silakan Bapak Ibu peserta pembekalan TIK bisa diperhatikan di sini. Di bawah sini ada 2 gambar yang saya tampilkan. Yang pertama ini adalah untuk kita melakukan klik insert keyframe ya, insert keyframe pada frame over ya. Silakan pada frame over pilih dan klik insert keyframe. Caranya bisa dengan klik kanan ya. Klik kanan frame over ya, nanti akan tampil pilihan. Silakan dipilih insert keyframe ya. Kalau sudah ketemu insert keyframe, silakan diklik ya. Nanti akan frame over akan ada titiknya seperti di gambar yang satunya di sebelah kanan ya. Frame over sudah ada titiknya, artinya frame over ini sudah kita kasih keyframe. Nah, dengan posisi aktif frame over, kita akan merubah background dari button tersebut dengan warna kuning. Dengan menggunakan Paint Bucket Tool ya. Ini gambar tool Paint Bucket Tool, dengan merubah fill color warna kuning, kita tumpahkan di background dari menu untuk merubah background dari tombol menu button tersebut. Ya. Di sini sudah ganti pada frame over, tombol menu permainan backgroundnya sudah ganti menjadi warna kuning. Ya. Kalau di awal tadi warnanya masih biru, maka di over ini sudah menjadi warna kuning. Tadi sudah kita ketahui fungsinya frame over tadi adalah ketika mouse kita dekatkan di tombol, dia akan memberikan efek merubah warna background menjadi kuning. Ya. Oke, selanjutnya kita sudah ke frame kedua yaitu over. Kita lanjutkan ke frame 3 yaitu frame down. Ya. Kita tahu frame down adalah ketika tombol tersebut diklik, dia akan memberikan efek. Ya. Di sini Bapak Ibu peserta pembekalan TIK
ya, silakan kita klik kanan frame down ya, kemudian pilih insert keyframe ya, insert keyframe lagi. Kemudian setelah frame down ini sudah ada titiknya, artinya sudah insert keyframe ya, maka kita akan mengganti warna kotak tersebut menjadi hijau. Seperti tadi di frame over dengan cara pen bucket tool ya, dengan mengganti warna fill-nya menjadi hijau ya, kita tumpahkan di background, maka background dari menu permainan akan berubah menjadi warna hijau. Ini tujuannya adalah untuk ketika tombol tersebut kita klik, dia akan memberikan efek menjadi warna hijau. Ya. Sudah 3 frame yang kita atur ya. Tinggal 1 frame lagi yang perlu kita beri efek ya, yaitu frame hit. Nah, caranya seperti frame 2 dan 3 atau frame over dan down ya. Kita klik kanan frame hit ya, klik kanan frame hit, kemudian kita masukkan insert keyframe-nya. Ya, kita membuat insert keyframe di frame hit ya. Kemudian dengan menggunakan rectangle tool ya, seleksi object button, menu permainan dalam hal ini, untuk menentukan luas area tombol menu. Bapak Ibu peserta program TIK bagi guru TK, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu adalah hasil seleksi untuk menentukan area tombol ya, area menu yang bisa diklik ya. Di sini kita menggunakan rectangle tool ya. Kita seleksi supaya bahwa area ini adalah area yang bisa diklik. Ya, kita bikin seluruh dari button ini bisa diklik biar untuk memudahkan pengguna nanti ketika mengklik menu bahwa semua area yang ada background warna hijaunya adalah bisa diklik ya. Nah, setelah itu kita sudah membuat animasi atau efek ya ke 4 frame button menu permainan. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah selesai kita atur 4 frame tersebut, kita harus keluar dari button ya dengan cara klik scene 1 ya. Di sebelahnya tadi ada klik scene 1 untuk keluar dari simbol button ya. Nah, perlu kita keluar dari button. Setelah sudah selesai berarti kita sudah berhasil membuat menu atau tombol button menu permainan. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu lakukan tes uji ya dengan cara tadi bisa menggunakan menu kontrol, kemudian klik tes movie atau dengan tekan tombol keyboard Ctrl plus Enter secara bersamaan ya. Silakan dilihat hasilnya. Kemudian jangan lupa nanti disimpan ya filenya dengan menu pull down bagian 1, karena file ini nanti akan kita gunakan untuk bagian kedua. Ini ada saya contoh ya, saya sedikit contoh aja yang hasilnya itu. Ini tadi adalah kondisi awal pada frame up, ketika mouse ini saya dekatkan dia menjadi warna kuning ya. Kalau kita klik dia menjadi warna hijau ya. Nah, ini hitnya areanya adalah seluruh bagian ini adalah bisa diklik. Jadi begitu Mbak Novi langkah-langkahnya dan contohnya. Mungkin Bapak Ibu peserta program TIK bisa mengikuti nanti ya, dicoba ya. Coba di rumah ya, coba, ya Pak. Ya. Ya, begitu Mbak Novi. Ya, Pak Munir, itu tadi adalah langkah-langkah membuat menu button dan juga hasil membuat tombol menu menggunakan simbol button. Betul ya, gitu Pak Munir? Ya, Insan Edukasi jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi untuk Insan Edukasi tetap setia mendengarkan Rapedik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan.
Anda masih mengikuti di Rapedik On Streaming Era Baru Informasi Dunia Pendidikan di program pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-Kanak Sistem Jarak Jauh yang dipersembahkan oleh UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya Pak Munir, kita akan melanjutkan yaitu praktek ya Pak Munir. Betul, langsung ke Mbak Novi. prakteknya. Ya, silakan baik, Pak Munir. Para peserta pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-Kanak Sistem Jarak Jauh, tadi di awal sudah kita sampaikan langkah-langkah ya. Nah, untuk berikutnya ini saya akan menunjukkan langsung praktek ya, gimana cara membuat menu pull down menggunakan simbol button di Flash 8. Mohon para peserta pembekalan TIK bisa menyiapkan laptopnya, juga dibuka program flashnya. Kita akan sama-sama menggunakan atau membuat menu pull down di Flash 8. Baik, saya mulai. Udah siap ya Bapak Ibu peserta pembekalan TIK? Kita mulai. Yang langkah pertama, kita buat dokumen baru ya. Ini sudah saya buat dokumen baru ya. Kemudian yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita membuat kotak. Kotak ini adalah untuk membuat, tujuannya untuk membuat menunya, area menunya ya. Dengan menggunakan rectangle tool ya. Kita membuat rectangle tool. Nah, di sini kita atur warna. Kalau warna Bapak Ibu peserta pembekalan TIK bebas ya, disesuaikan dengan desainnya nanti. Di sini saya akan membuat warna biru ya. Warnanya semenarik mungkin ya Pak ya. Silakan sesuai dengan tema tentunya ya. Betul. Ya. Ada warna biru. Ya. Kemudian kita drag di area kerja. Seperti ini, kita drag, kita buat tombolnya. Ya. Tadi kita minta dengan ukuran kotaknya adalah 100 kali 25. Nah, di sini kita bisa atur di properti, kita aktifkan objeknya ya. Ini bisa kita atur. Untuk mendapatkan ukuran kotak 100 ya. Di sini masih ukurannya adalah masih 126, akan saya rubah menjadi 100. Kemudian tingginya saya bikin 25 ya. Ya, oke. Kita ganti. Nah, ini sudah. Tombolnya kotak ini adalah tombol menu yang akan kita bikin dengan ukuran 100 kali 25. Kemudian setelah kita sudah membuat kotak, kita akan memberi teks di dalam kotak tersebut. Untuk memberikan identitas, menu tersebut adalah menu permainan. Kini kita kasih teks permainan, kita taruh di atasnya. Di sini kita akan membuat teksnya ini warna putih. Kita atur fill-nya, fill teksnya. Kita atur dengan warna putih. Kemudian size-nya 14, font-nya Arial ya. Kita klik di sini. Kita ketikkan permainan. Nah, oke, sudah kita atur posisinya teksnya biar berada di tengah dan tampak. Oke, kalau sudah kita bikin ini, kita sudah membuat objek menu dengan kotak ukuran 100 kali 25 dengan di atasnya kita sisipkan teks permainan bahwa ini adalah menu permainan. Nah, untuk bisa dibuat menu atau tombol, perlu objek tersebut atau objek permainan ini, kotak ini kita convert ya, atau kita rubah ke dalam simbol. Kita seleksi semua objek ini, kemudian kita klik menu modify ya, modify, pilih convert to symbol, silakan diklik. Nah, di sini ada kotak dialog ya, ada pilihan tipe. Kita pilih button ya, kita pilih button. Terus kita beri nama simbol tersebut adalah menu permainan. Nah, ini tujuannya untuk memberikan identitas bahwa simbol button ini kita kasih nama adalah menu permainan. Kalau sudah, kita akan klik OK. Nah, berarti kita sudah membuat satu simbol button
menu permainan. Ini dilihat di library sudah muncul satu menu permainan ya. Kita lihat menu permainan ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu mengatur button dari menu permainan ini. Tadi kita tahu ada 4 frame ya yang harus kita atur ya. Kita atur dengan cara kita klik 2 kali. Ini klik 2 kali permainan ini untuk masuk ke button menu permainan. Nah, di sini atas di sebelahnya scene 1 ada menu permainan. Di bawahnya ada layer 1, ada 4 frame ya yang nanti akan kita isi. Frame up, over, down, hit. Tadi di awal saya jelaskan untuk frame up ini adalah frame awal, kondisi awal. Dia sudah kondisi awalnya dalam hal ini adalah menu dengan background warna biru, ada teks menu permainan, ada teks permainan di sini. Nah, perlu kita setting ya. Kita lihat untuk frame over, ini tadi over adalah ketika mouse kita dekatkan, dia akan memberikan efek pada menu tersebut. Sekarang saya klik kanan, frame over, saya kasih insert keyframe ya. Artinya nanti frame yang up dengan over ini bisa diganti objeknya atau kita rubah sehingga nanti frame up sama over berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan warna lain ya. Saya akan rubah untuk over ini saya bikin warna kuning ya. Saya akan rubah warna kuning. Saya pilih warna kuning dengan menggunakan Paint Bucket Tool ya. Kita kasih warna backgroundnya dengan warna kuning. Kita tumpahkan di backgroundnya. Nah, jadi backgroundnya sudah berubah menjadi warna kuning, teksnya masih tetap putih ya. Saya cek di frame up biru backgroundnya, di frame over sudah kuning ya. Bapak Ibu peserta pembekalan TIK bagi guru taman kanak-kanak, sudah 2 frame yang kita bikin ya. Sekarang kita akan membuat frame yang ketiga, yaitu frame down. Frame down di sini kita akan merubah frame down ini menjadi warna hijau. Caranya sama dengan menggunakan insert keyframe di frame down. Klik kanan, insert keyframe ya, insert keyframe. Nah, di sini kita akan memberikan efek warna lain. Dalam hal ini kita akan memberikan warna hijau ya, warna hijau ya, warna hijau. Kemudian dengan menggunakan Paint Bucket Tool ya, kita akan rubah menjadi warna hijau di sini. Nah, sudah di frame down, background dari menu sudah berubah menjadi warna hijau. Kita cek lagi di frame up ada biru, di frame over ada kuning, di frame down ada hijau. Nah, ini tadi kita tahu bahwa frame down adalah efek ketika tombol itu diklik atau kita tekan ya. Baik, Bapak Ibu peserta pembekalan TIK bagi guru taman kanak-kanak sistem jarak jauh, kita sudah selesai membuat 3 frame di tombol menu permainan. Tinggal 1 frame yaitu frame hits ya. Langsung aja saya klik kanan pada frame hits. Frame hit kita insert keyframe ya. Kemudian kita seleksi, kita tahu frame hits adalah untuk memberikan luas area tombol yang kita bikin. Artinya tombol yang bisa diklik itu areanya sampai mana gitu ya. Karena kita tadi sudah membuat tombol dengan ukuran kotak 100 x 25, maka areanya adalah kita bikin 100 x 25 ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, kita klik di sini tombol rectangle ya untuk membuat area, kita klik di sini buat area. Ya. Kita lepas. Nah, ini adalah area tombol yang sudah kita bikin. Untuk membuat tombol tersebut bisa diklik areanya sampai mana aja. Nah, tadi kita bikin adalah luasnya 100 x 25 supaya di tombol tersebut semua areanya bisa diklik ya.
Baik, berarti sudah lengkap 4 frame kita atur ya. Kita cek lagi frame up di sini warna biru, over kuning, down hijau, hitnya tadi areanya menu yang bisa diklik. Kita tutup menu permainan ini, button menu permainan kita tutup. Kita langsung klik sign 1. Kita kembali ke project. Nah, di sini. Di sini kondisi awal tetap warna biru. Nanti kita lihat ya caranya, kita lihat hasilnya ya dengan cara kita klik kontrol, menu kontrol, silakan klik test movie ya, test movie. Kita klik, ini adalah hasilnya. Bapak Ibu bisa lihat kalau mouse itu kita dekatkan dia akan menjadi warna kuning ya. Kalau kita klik ini akan berubah menjadi hijau. Ya, ini adalah nah ini areanya adalah ini 100 kali 25 area tombol. Ketika didekatkan area mouse-nya ini semua berubah menjadi tangan, artinya area menu ini bisa diklik di seluruh area menu permainan. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membuat menu pull down bagian 1 ya. Kemudian setelah selesai jangan lupa Bapak Ibu mensimpan dokumen ini, karena nanti dokumen ini akan kita gunakan untuk yang bagian kedua ya. Silakan disimpan, silakan klik file, kemudian pilih save ya. Silakan diketikkan di sini membuat menu pull down bagian 1. Silakan di save ya. Nanti kita akan simpan. Nah, berarti kita sudah membuat satu dokumen membuat menu pull down bagian pertama ya. Jadi begitu Bapak Ibu peserta pengganti IKA bagi guru taman kanak-kanak ya. Kita sudah berhasil membuat satu menu. Nah, nanti kalau kita ingin membuat menu yang lain selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama ya, kita bisa membuat menu yang lain. Misalkan nanti bisa ditaruh di bawahnya mungkin menunya ya, atau di sampingnya ya. Langkahnya juga masih sama ya Pak Mudi ya? Caranya sama ya. Cuman nanti begini, ketika kita mendesain ya perlu diperhatikan, kalau nanti pull down itu bergeraknya ke bawah, berarti kita menggunakan menunya harus secara horizontal di atas, menyamping. Gitu, menyamping. Ya. Tapi kalau kita nanti desainnya itu ke bawah, maka nanti sub menunya kita bikin ke samping, bukan ke bawah. Jadi ketika menunya itu kita klik, kalau keluarnya itu ke bawah, berarti menunya nanti dibikin horizontal ke samping. Tapi kalau menu pull down-nya atau sub menunya nanti keluarnya ke samping, ya, maka susunan menunya bisa dibikin secara vertikal, turun ke bawah. Ya. Jadi sangat mudah buat Bapak Ibu para peserta pengganti IKA untuk membuat suatu menu ya. Nanti menu ini akan bisa kita arahkan ke misalkan ke, kalau ini kita bikin menu permainan ya. Ya, nanti kita arahkan ke file flash yang kita bikin kemarin. Kita kemarin sudah bikin permainan mencocokkan warna atau mencocokkan gambar ya. Bisa nanti kita arahkan setelah menu ini kita bikin, nanti kita arahkan ke file dokumen yang sudah pernah kita buat, yaitu permainan tentang mencocokkan gambar ya. Jadi Bapak Ibu peserta pengganti IKA, tinggal kita aja nanti desainnya kayak apa. Misalkan ini saya kasih contoh sekali lagi ya, biar Bapak Ibu peserta pengganti IKA bisa paham ya. Misalkan saya membuat menu ya untuk di samping kanan, misalkan samping kanan ini ada menu permainan, samping kanan saya bikin ya. Bisa di sebelah kanannya ini kita bikin ya. Kita butuh menu apa misalkan ini Mbak Novi? Exit atau ya? Permainan exit, keluar. Ya, keluar ya. Kita buat menu keluar nanti. Nah, di sini kita bisa simetriskan ya. Dengan warna yang di atas, misalkan tadi kita pakai warna biru, maka biar seragam atau sama warnanya bisa kita bikin sama dengan menu yang sampingnya ya. Kita atur
posisinya juga ya kita atur biar dia bisa sama lurus. Kemudian ukurannya juga Bapak Ibu perlu perhatikan, makanya di sini perlu diatur ukuran juga sama ya Pak Iya, Munir, biar 100 tampak kali simetris 25, ya. ya. 100 kali 25. Di sini biar tampak simetris aja ya. Ya. Nah, ini kita atur kayak gini. Nah, kemudian kita kasih teks misalkan di sini exit gitu ya. Exit gitu ya. Atau keluar ya. Keluar gitu ya. Warnanya bisa kita rubah menjadi warna putih biar tampak sama ya. Nah, ini bisa kita atur. Nah, di sini kita sudah bisa membuat dua menu. Ya, ini menu permainan, menu keluar. Ya, mungkin nanti sebelah permainan ada menu home atau beranda atau halaman depan, gitu ya. Ada menu kompetensi, ya. Terus ada menu yang lainnya. Nah, di sini saya hanya ingin mencontohkan bahwa menu itu bisa kita bikin nanti lebih dari satu ya. Misalkan ini saya tadi sudah membuat, ya, kita seleksi seperti tadi ya, dengan cara yang sama ya, kita seleksi, kita convert, kita rubah ya, kita rubah menjadi button, misalkan namanya menjadi keluar gitu ya, atau dilengkapi menu keluar gitu ya. Kita klik OK. Nah, kita sudah mempunyai dua button menu keluar sama permainan. Dilihat dari lembar ini ya. Kemudian kita bisa mengatur seperti tadi ya. Misalkan overnya ini ya. Tadi kita bisa merubah di frame over, kita klik kanan insert keyframe ya. Kita rubah warnanya menjadi kuning di ini. Tadi kita rubah jadi warna kuning ya. Biar nanti sama. Jadi di frame over kita rubah kuning ya. Tulisan warna putihnya tidak kelihatan Pak Munir ya, kalau kita warnanya kuning mungkin ya. rubah menjadi warna putih ya teksnya biar jadi putih, biar tampak biar. Nah, ini sudah menjadi warna putih. Terus ininya kayak ganti kuning backgroundnya. Jadi caranya itu sama dengan cara yang sebelumnya membuat menu permainan ya. Kita tinggal hanya bermain warna di sini ya, tinggal bermain warna. Kita coba. Nah, sudah. Kemudian kita lakukan untuk yang down juga lagi sama. Kita ganti warnanya lagi yang down ya menjadi warna hijau ya. Nah, ini kita bisa rubah. Nah, untuk hitnya juga sama ya. Hitnya kita klik insert keyframe seperti tadi ya. Areanya kita bisa tentukan seperti tadi. Nah, kita tentukan areanya. Udah. Kita keluar dari menu keluar. Nah, sudah selesai. Kita bisa tes lagi. Nah, kita sudah punya dua menu. Nah, ini dua menu. Permainan dan keluar ya. Ini kita klik jadi hijau ya. Nah, jadi usahakan dalam membuat menu, kita kalau menunya ada lebih dari 1, 2, 3 gitu ya. Usahakan warna itu simetris ya. Jadi biar tampak seragam, simetris antara menu satu dengan menu yang kedua ya, biar sama. Nanti tinggal kita atur ya, misalkan di menu permainan itu ada sub menunya lagi ya. Itu nanti di bagian kedua kita jelaskan. Nah, tapi yang terpenting untuk kali ini Bapak Ibu sudah bisa membuat menu dengan menggunakan simbol button. Jadi begitu Mbak Novi, mungkin Bapak Ibu peserta pengamatan TIK mudah-mudahan bisa menerima dan bisa memahami dan bisa mencoba secara mandiri ya. Dan perlu diingat langkah-langkah yang jadi saya sampaikan itu bisa nanti di-download di portal belajar di menu PJJ ya. Nanti kita upload di sana, jadi Bapak Ibu bisa mendownload dan mencoba
sendiri nanti di laptopnya dengan bantuan langkah-langkah di materi tersebut ya. Iya, itu tadi adalah cara, langkah, dan juga langsung prakteknya ya Pak Munir untuk membuat menu pull down di Flash 8 ini. Ya, untuk kesimpulan kita materi hari ini yaitu apa Pak Munir? Baik, dari materi membuat menu pull down, bagian pertama ini yang baru saya simpulkan adalah pertama, kita sudah bisa ya atau berhasil membuat menu menggunakan simbol pull down. Itu yang terpenting. Jadi saya harapkan karena di membuat menu pull down, pertama awal adalah kita harus bisa membuat simbol button ya, yang akan kita jadikan menu maupun nanti sub menu, sehingga nanti Bapak Ibu dari sini bisa akan mengembangkan ke menu yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu Mbak Novi, intinya atau kesimpulannya bahwa kali ini saya berharap para peserta magang TIK bagi guru taman kanak-kanak bisa membuat menu secara mandiri ya di rumah dengan bantuan tadi tutorial yang ada di portal belajar ya, bisa di-download nanti dengan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi bisa diikuti, karena mungkin kalau tadi melihat secara langsung mungkin terlalu cepat ya karena waktu kita juga terbatas, sehingga nanti bisa dicoba lagi karena kalau membuat animasi flash ini tidak bisa sekali. Betul sekali. Jadi harus sering dicoba-coba gitu ya. Jadi Sarogasi bisa mengikuti di portal belajar. Untuk hari ini mungkin masih sibuk atau tidak bisa mengikuti di website Rapendiknya. Ya, terima kasih Bapak Munir atas penjelasannya dan juga ilmu untuk peserta pembekalan TIK bagi guru taman kanak-kanak sistem jarak jauh dan juga insan edukasi. Terima kasih Pak Munir. Terima kasih. Iya. Ya, Sarogasi, itu tadi adalah materi mengenai membuat menu pull down di Flash 8 bagian pertama bersama narasumber kami yaitu Bapak Munir AMD, staf dari UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi Sarogasi, jangan kemana-mana, tetap setia mendengarkan Rapedik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh, belajar jadi mudah.